Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pelajar, jumpa lagi dengan Ibu Ari Suryati SIP, Guru Produktif PSPT. Pada hari ini, Ibu akan mengajak kalian melihat teman-teman kalian dari jurusan PSPT mempersiapkan sebuah produksi film pendek. Tetapi sebelum kita melihat keseruan mereka, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang jurusan PSPT. Apa sih PSPT itu? PSPT atau Produksi Siaran dan Program Televisi merupakan salah satu jurusan atau kompetensi yang ada di SMK Al-Amanah. Di jurusan PSPT ini, kalian akan belajar ilmu broadcasting dan penyiaran. Jurusan PSPT sangat cocok untuk kalian yang memiliki ketertarikan di bidang jurnalis. Karena di sini kalian akan diajarkan bagaimana menjadi seorang YouTuber, kameramen, host atau presenter, dan editor. Untuk melihat apa saja yang mereka pelajari di jurusan PSPT, kita lihat yuk keseruan mereka dalam mempersiapkan sebuah produksi film pendek. Karena di dalam membuat produksi sebuah film pendek ada 3 langkah yang harus dilaksanakan, yaitu tahapan praproduksinya, produksi, dan pasca produksi. Pada hari ini kita akan lihat kegiatan mereka mempersiapkan praproduksinya. Yuk ikutin Ibu. Sahabat pelajar, dalam proses tahapan praproduksi ada 6 langkah yang harus dilaksanakan. Yang pertama, finalisasi naskah. Yang kedua adalah storyboard. Yang ketiga, hunting. Yang keempat, bacaan atau reading. Yang kelima, fitting yang mencakup wardrobe dan properti. Yang keenam adalah latihan. Untuk finalisasi naskah, langsung saja ya kita ngobrol dengan sutradara merangkap scriptwriter-nya. Mangga. Halo sahabat pelajar, perkenalkan nih, nama saya Cindy Kartika. Di sini saya sebagai sutradara dan scriptwriter. Untuk naskahnya apakah sudah siap, Cindy? Alhamdulillah sudah siap semuanya, Bu. Dan untuk pembuatan naskah ini sendiri mudah sih, asalkan kita memiliki konsep yang matang dan sudah riset dari awal. Oh, berarti sebelum penuangan menjadi sebuah naskah harus melakukan riset awal dulu ya, Iya, supaya idenya itu muncul sehingga bisa dituangkan ya menjadi sebuah naskah. Oke, Cindy, seberapa penting naskah ini dalam proses pembuatan sebuah film pendek ataupun produksi karya lainnya? Nah, naskah ini sangat penting loh. Karena apa? Dalam sebuah produksi film atau apapun, naskah ini bisa menjadi pedoman atau petunjuk ketika kalian berproduksi. Karena jika tanpa naskah, kalian akan atau itu stuck lah namanya. Seperti itu, Bu. Berarti penting banget ya? Iya dong. Oke, untuk selanjutnya, karena sudah dibuatkan finalisasi naskahnya, berarti langsung ke penjabaran dari storyboard ya. Storyboard ini seperti papan cerita yang akan memudahkan seorang sutradara membangun sebuah alur ceritanya sehingga nanti ketika proses produksinya bisa dikomunikasikan dengan kru-kru yang lainnya. Nah, ini adalah naskahnya. Di sini ada tertulis final draft atau artinya naskah ini sudah selesai ditulis. Nah, kalau sebelum-sebelumnya itu baru draft 1, draft 2. Nah, itu artinya masih harus direvisi-revisi lagi. Nah, selain itu dalam naskah ini kita harus mendeskripsikan detail tapi singkat dan mudah dimengerti sama kru-kru lain. Itu, Bu. Oke, terutama mungkin di dalam naskah itu sudah terjelas ya, ada gambaran tentang karakter dari para tokohnya ya. Oke, terima kasih Cindy. Selanjutnya, tahapan yang harus dilaksanakan yaitu membuat storyboard. Storyboard ini adalah papan cerita yang memudahkan seorang sutradara untuk membangun alur cerita yang nanti bisa dikomunikasikan kepada kru-kru lainnya di saat proses produksi. Kita lihat ya bagaimana storyboard yang mereka buat. Nah, ini adalah contoh storyboard. Di naskah sebelumnya kan ada per scene ya, ada scene, ada sequence. Nah, di sini lebih diperjelas bagaimana cara kita mengambil gambarnya, digambar di sini dulu. Nanti pas produksi, jadi kita nggak bingung, kita harus ngambil gambar di mana nih. Kayak gitu, Bu. Jadi lebih mempermudah. Ya, ini lebih mempermudah ya antara sutradara mengarahkan para pemain ataupun kru-kru yang lainnya ya.
Oke, good job Cindy. Selanjutnya adalah proses yang harus dilaksanakan di praproduksi ini adalah hunting. Hunting di sini berarti tim produksi harus mencari lokasi tempat yang cocok untuk syuting dan langsung ketika sudah dapat tempatnya dikunjungi ya oleh para tim produksi yang terlibat. Oke, kita tanya ya, sudah sejauh mana persiapan mereka di hunting ini? Nah, untuk hunting ini sebenarnya susah-susah gampang. Jadi karena kondisi sekarang lagi ada PSBB ya Bu. Iya. Jadi perizinannya juga ada kendala juga, banyak pemeriksaan, terus ya rada ribet gitu. Tapi sudah bisa menentukan ya lokasi Iya, syutingnya di sudah. mana? Sudah. Oke, berarti itu timnya solid ya. Iya. Oke, ya itu tahapan dari hunting. Walaupun mereka menghadapi kendala, tapi mereka bisa mengatasinya. Dan dari hunting ini diharapkan segala noise nanti yang timbul ketika proses produksi itu bisa diminimalisir oleh tim produksi. Tahapan selanjutnya dari proses praproduksi pembuatan film pendek ini adalah reading. Dalam proses reading ini bertujuan untuk memudahkan aktor dalam menjiwai karakter yang diperankan sehingga ketika nanti proses produksinya aktor itu sudah siap ya, tidak usah terlalu banyak diedit atau diulang ya dalam pengambilan gambarnya. Kita lihat ya bagaimana persiapan aktor utama dari film pendek ini akan latihan reading. Yuk ikutin ibu terus. Nah, sekarang ibu sudah bersama dengan tokoh utamanya, Redo. Gimana Redo persiapan dari readingnya? Alhamdulillah lancar. Ya kita lihat ya Redo latihan reading. Halo sahabat pelajar, perkenalkan nama saya Redo Pandu. Di sini saya berperan sebagai tokoh utama di film yang berjudul Bangun. Di sini saya akan langsung saja mencontohkan salah satu adegan atau reading. Kenapa sih hidupku seperti ini? Aku juga ingin hidup enak, tenang, kayak mereka. Mau ini, mau itu, gak perlu susah-susah. Sedangkan aku harus lebih malu. Ya, cukup seperti itu reading saya. Good job Redo, berarti kamu sudah menjiwai ya. Mungkin karena sudah sering untuk reading ya. Oke, terima kasih Redo, semoga sukses ya. Tahapan selanjutnya kita akan melihat dari persiapan tim wardrobe dan properti. Jangan kemana-mana ya, tetap ikutin ibu, yuk. Halo sobat pelajar, nama saya Dara Fatimah Zahra. Di sini saya bertanggung jawab sebagai wardrobe dan make up. Nah, untuk hal yang sudah saya persiapkan di praproduksi ini, saya sudah menyiapkan baju-baju. Nah, di sini busananya kita harus secara mendetailkan. Jadi, apa saja yang dipakai dalam set up tersebut harus berbeda-beda seperti ini. Ini baju untuk di rumah ya, outfit biasa. Lalu ini yang nanti akan dipakai oleh sales. Nah, harus memakai kemeja. Lalu kita juga harus mendetail seperti kalau misalnya habis mandi harus ada anduk. Nih, jangan lupa ini harus detail. Terus untuk make upnya, aku cuma pakai ini aja. Jadi pakai foundation supaya tidak terlihat berminyak di kamera dan supaya tahan lama juga. Terus aku juga pakai sedikit polesan lipstick, walaupun talent tersebut laki-laki, tapi kita harus tetap memakai lipstick supaya terlihat lebih segar. Selanjutnya, aku juga memakai ini kontur dan halis untuk mempertegas muka talent tersebut. Nah, jadi aku memakai dua ini untuk mempertegasnya. Terus jangan lupa pakai bedak juga supaya nanti mukanya tuh lebih tahan lama gitu, foundationnya tuh lebih tahan lama. Oke, berarti sudah siap ya Dela ya Sudah, Bu, untuk sudah. wardrobe ini ya. Karena wardrobe ini sangat penting juga ya untuk mempertegas dari karakter tokohnya. Oke, selanjutnya kita lihat ya persiapan dari tim propertinya. Kan? Halo sobat pelajar, nama saya Suci Novianti. Di sini saya bertanggung jawab sebagai properti. Nah, di sini saya menyediakan properti untuk para talent
khususnya untuk para pro juga. Nah, di sini aku menyiapkan properti ini seperti ucapan selamat untuk tokoh utama tentunya ya. Nah, selain ini, di sini juga saya menyediakan koran-koran sesuai dengan skrip yang ada di naskahnya. Oh iya Suci, tadi Ibu lihat di luar ada sepeda. Apakah itu bagian dari properti? Ya, memang sepeda itu emang bagian dari tahapan produksinya juga. Oke, berarti itu dipakai oleh tokoh utama ya nantinya ya? Pastinya. Tapi sudah matang ya persiapannya ya untuk di properti ini ya, sudah siap semuanya ya. Oke, jadi Ibu lihat di sini sudah 5 tahapan yang kalian persiapkan, sudah sangat baik ya. Yang selanjutnya terakhir itu adalah tahapan dalam latihan ya. Tentu supaya nanti produksinya jadi bagus, kalian harus melakukan proses latihan. Oke sahabat pelajar, sekarang Ibu sudah bersama dengan sutradaranya ya. Di sini Ibu akan berbincang lagi dengan Cindy tentang tahapan terakhir dari proses praproduksi film pendek ini. Sudah sejauh mana proses latihan yang telah dilaksanakan? Alhamdulillah untuk proses pelatihan sudah dilaksanakan kemarin-kemarin dan rencananya besok kami akan mulai gladi bersih lalu produksi. Nah, untuk produksinya kita sudah membuat schedule buat syutingnya itu di mana, dan di sini kita urutkan sesuai lokasinya karena lokasinya kita banyak dan untuk menghemat biaya transportasi juga. Jadi nanti yang hadir pada lokasi-lokasi ini adalah orang-orang yang terlibat dalam produksi bagian di lokasi itu, Bu. Berarti nanti produksinya dibagi-bagi ya. Jadi tidak semua talent nanti hadir, tergantung dengan bagiannya gitu ya. Ya, Cindy, sesuai ya? adegannya. Oke. Melihat tahapan-tahapan dari proses praproduksi yang sudah dilakukan, Ibu menilai sudah hampir 90% ya Cindy ya, sudah siap ya. Oke, berarti kalian besok tinggal GR dan bisa langsung produksi ya. Iya. Mudah-mudahan lancar ya Cindy ya. Iya, Bu. Semangat dan sukses untuk kalian. Amin. Demikianlah proses tahapan praproduksi dari teman-teman kalian jurusan PSPT. Bagaimana? Seru bukan? Apa yang mereka praktekkan hari ini, materinya sudah mereka dapatkan di kelas 10 dalam mata pelajaran dasar seni audiovisual, dasar-dasar kreativitas, dan tinjauan seni. Bagaimana? Semoga ya tayangan ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang jurusan PSPT dan menimbulkan ketertarikan kalian untuk bergabung bersama kami. Jadi, jangan ragu bergabung bersama kami di SMK Al-Amanah. Kami akan mewujudkan mimpi kalian menjadi kenyataan, terutama untuk menjadi seorang YouTubers, kameramen, host atau presenter, ataupun profesi yang lainnya dalam hal jurnalis. Untuk tahapan produksinya akan ditayangkan di video selanjutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti kami di channel PSPT SMK Al-Amanah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.